Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi ajma'in. Ya kami dan kami mati itu wakil kedua dan wakil ketiga Unisula di lingkungan Universitas Agung, dan yang Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Unisula. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga di antara kenikmatan tersebut, kita di pagi yang penuh berkah ini masih diberikan kenikmatan sehat, sehingga dapat kembali hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara rutin kita, yaitu Majelis Duha. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang selalu istiqomah menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, kita betul-betul diakui menjadi umatnya, dan insya Allah besok di yaumul qiyamah akan mendatangkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara kajian duha pada pagi ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu hormati, pagi ini bertindak sebagai pembicara adalah Bapak Dekan Fakultas Teknik, yaitu Bapak Insinyur Haji Rahmat Mudiono MT PhD. Untuk itu waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Puji syukur, mari kita sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Semoga nikmat-nikmat Allah akan dicurah-curahkan pada kita semua, akan ditambah-tambah, dan semoga kita menjadi hamba yang muttaqin, mukhlisin lahuddin, dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan pada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita diakui menjadi umatnya, dan semoga mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta staf-stafnya, dan juga Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3,
dan juga kepada Bapak Ibu Dekan, semua fakultas yang ada di Unisula, Wakil Dekan, Sekretaris Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kepala Biro, dan juga pada dosen dan karyawan semua yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga pagi yang cerah ini menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan pada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah dari LKPI ya untuk menyampaikan materi yakni yang terkait dengan adab, khususnya adab makan dan minum ya. Adab makan dan minum. Mungkin ini hal yang setiap hari kita lakukan dan ini merupakan kegiatan rutin ya. Namun saking rutinnya kadang kita melupakan hal-hal yang harus kita utamakan, yakni mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita mendapatkan syafaat dan juga barokahnya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi tidak hanya sekedar memasukkan sesuatu ke dalam mulut, setelah itu merasa kenyang dan dibuang lagi dan sebagainya. Ya, kita harus betul-betul menghayati sejak persiapan, ya, saat makan dan setelahnya. Menghayati kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah apa yang akan kita makan itu menjadi barokah dan barokah, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bicarakan tentang adab, ya, adab khususnya makan dan minum, ini adalah suatu etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan minum. Ya, baik itu sikap kita ketika hendak minum atau sebelum makan minum, saat kita melaksanakan makan dan minum, sampai selesainya aktivitas makan dan minum. Mungkin itu yang menjadi fokus pembicaraan pada saat ini. Ada makan minum, ya, adab makan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ya, makan minum tidak boleh berdiri sambil jalan, sambil mundar-mandir, ya, karena itu merupakan pekerjaan setan. Dan juga hal itu sama halnya yang dilakukan oleh binatang atau hewan. Kita manusia, insan yang sangat mulia di sisi Allah, ya, asalkan kita mempunyai adab, yaitu adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa adab yang sebelum kita makan? Nah, jadi yang pertama adalah kita mencari atau memilih makanan yang halal, jelas. Halal dari zatnya, halal dari cara memasaknya, halal dari cara mendapatkannya, dan halal lainnya yang harus kita perlakukan. Ya, khususnya dalam cari nafkah atau cari makanan, ya, ini kita juga berikhtiar untuk mencari yang halal, bahkan yang thayyib juga, halal dari zatnya juga. Nah, kemudian yang kedua, kita niatkan karena Allah. Jadi apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, kita niatkan semata-mata untuk beribadah karena Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, kemudian berikutnya, ya ini secara kebiasaan ya, bahkan sekarang sudah dibiasakan dengan new normalnya,
setelah pandemi, yaitu mencuci tangan. Cukup dengan sabun, ya. Nah, kemudian apa? Kita puas dan rela dengan apa yang ada di depan kita. Ya, jadi tidak boleh kita mencela makanan ataupun minuman yang akan kita makan. Kemudian yang berikutnya adalah makan ketika lapar dan berhenti ketika sudah kenyang. Nah, bahkan jangan terlalu kekenyangan. Kemudian mulai makan dengan berdoa, dengan basmalah. Nah, doa sebelum makan, ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang hendak kami makan ini dari pemberian rezekimu dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Itu mungkin beberapa adab sebelum kita makan. Mungkin kita sudah mengamalkan semua. Ini saya tidak berarti menggurui, tapi untuk mengingatkan. Khususnya mengingatkan pada diri saya sendiri dan semoga bisa mengingatkan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang yang kedua adalah adab saat atau sedang makan. Ya. Yang pertama, makan dan minum ini dengan menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kadang kita itu tidak sadar, ya, tangan kiri kita ambil makan, ambil minum, ya. Ini suatu kebiasaan. Nah, ini harus dibiasakan juga. Ya, ini dengan ambil pakai tangan kanan. Semoga ini sebagai doa juga besok di akhirat semoga kita menerima catatan amal kita juga dengan tangan kanan, insya Allah. Yang kedua, disunahkan ini makan dengan 3 jari, ya, 3 jari. Nah, 3 jari ini yang jempol, telunjuk, dan yang tengah. Nah, ini ada rahasianya, Pak Mang. Rasulullah yang dicontohkan itu tidak sia-sia, tidak kebetulan, tapi ini betul-betul mengandung hikmah, mengandung makna yang sangat dalam, insya Allah. Kemudian makan minum ini sambil duduk, ya. Bahkan jangan bersandar, tapi duduk. Karena nanti kalau kita bersandar, ya, itu usus, ya, yang dimasuki makanan ini nanti akan mengganjal atau menjadi kurang lancar. Yang kedua, yang berikutnya adalah mengunyah makanan dengan baik. Ya, jadi mungkin dari kedokteran gigi itu ya sudah paham ya tentang jumlah gigi kita mungkin 32, terus nanti dikunyah 32 kali baru ditelan. Tapi biasanya kita itu juga ngunyahnya belum sempurna, ya, belum sampai lembut, ya. Apalagi yang kita giginya mungkin sudah pada lepas, ya, jadi ya dimaklum makanannya tidak lembut, ya, sehingga khususnya teman itu juga akan ekstra untuk mencerna ini, ya. Kemudian tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum. Itu nanti kita akan bahas bahwa sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, ya. Itu komposisi yang lebih tepat. Kemudian adab yang sesudahnya atau sudah makan, yang pertama adalah berdoa setelah makan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian membersihkan sisa-sisa makanan, ya, yang ada di sela-sela jari kita, sela-sela gigi, dan juga berkumur, ya. Karena makan dengan jari, dengan istilah muluk, ya, itu mempunyai kelebihan, ya, keistimewaan dan hikmah di dalamnya. Itu sebagai contoh kalau kita tuh makan pakai sendok dibandingkan dengan makan yang pakai tangan, itu akan cepat mudah untuk dicerna, cepat busuknya, ya, proses pencernaannya itu akan lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan sendok. Bapak Ibu mungkin bisa
membuktikan atau mencoba. Misalkan kita punya sayur atau lauk ya, sayur waktu malam hari gitu, kemudian kita ambil dengan tangan, ya. Kemudian yang satu tempat lagi kita ambil tapi dengan sendok. Insya Allah pagi harinya itu akan cepat mudah basi itu yang pakai tangan. Karena mungkin sudah pencampuran dengan bakteri ataupun yang enzim yang ada di tangan, sehingga akan memudahkan cepat membusuk. Tapi kalau pakai sendok itu agak lama ya untuk dicerna ataupun proses pembusukannya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan tangan itu nanti tangan itu akan mempercepat proses pembusukan. Apalagi kalau makan yang mengunyah dengan baik ya, dengan sabar, dengan sampai lembut, itu nanti air liur yang ada di mulut kita itu sudah menetralkan mungkin racun-racun yang ada di makanan. Dan saat dimakan itu lambung sudah siap, sudah sesuai ya untuk adaptasi dengan makanan yang akan dicerna. Itu luar biasa. Dan nanti akan mempercepat proses makanan itu diserap di dalam usus dan sampai didistribusi menjadi darah. Dan darah ini nanti sampai ke sel-sel, menggantikan sel-sel yang mati. Nah, jadi kalau kita makan tidak hanya sekedar memasukkan sesuatu itu, tapi kita coba berpikir ke belakang. Bahkan kalau kita makan sebutir nasi, ya, itu kita bersyukur, Masya Allah, ya, ini beras ataupun gabah ya, bahan berasnya ini siapa yang menumbuhkan ya, dari satu bulir itu akan menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai itu menjadi 100 alias 700 kali lipat ya Allah satu butir. Nah ini nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian dari makanan itu baru beras ya, belum nanti garam ya. Itu para petani garam yang mengumpulkan, yang memproses menjadi garam ya, sehingga dipadukan menjadi masakan yang lezat ya. Belum rempah-rempahnya dan sebagainya. Dengan kita makan sambil menghayati apa yang sumber-sumber makanan itu semua dari Allah dan yang menumbuhkan Allah, yang membuat rasa itu seperti rasa nasi, rasa garam, rasa rempah-rempah dan sebagainya. Lidah kita bisa menikmati ini kita harus bersyukur, harus memaknai dalam proses makan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, termasuk tadi kalau ini habis makan pakai tangan itu di jari di sela-sela jari itu juga dilamuti. Nah, insya Allah nanti akan menambah lagi enzim ataupun zat yang mempercepat proses pencernaan tadi. Kemudian mencuci tangan dan peralatan kalau setelah minum atau makan, ya. Kemudian membereskan dan membersihkan meja makan itu sudah biasa. Bapak Ibu, ya, ini termasuk di dalamnya kalau kita misalkan ibu, bahkan ya bapak-bapak yang biasa masak nasi misalkan. Jadi saat kita membersihkan beras, ya, atau istilahnya mencuci atau mesusi, ya. Nah, sambil kita bacakan Fatihah, ya. Ya Allah, semoga beras ini yang akan kita makan sekeluarga kami, ya, beras yang barokah, dan semoga yang makan ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, mungkin ibu-ibu ya menghafalkan dengan mendoakan dari setiap butir beras tadi dengan Al-Fatihah. Insya Allah nanti yang makan itu menjadi nikmat, menjadi barokah, menjadi sehat dan gampang ringan untuk beribadah. Insya Allah. Ya.
Nah, sekarang kalau kita kembali ke urutan yang pertama tadi, bagaimana kita mencari makanan yang halal, halalan thayyibah. Nah, kalau di konsumsinya di yayasan itu ya hatoba ya, halalan thayyibah dan barokah. Nah, itu sebagai doa. Namun kalau kita merujuk dari Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan thayyib atau baik. Dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Nah, berikutnya adalah kita mencuci tangan nih, ya. Mungkin kita habis mengerjakan sesuatu, di situ banyak racun, banyak kuman yang nempel di tangan kita, ya, dengan mencuci pakai sabun dan sebagainya, ya. Ini apalagi di masa-masa pandemi ya kemarin, dan ini sudah kebiasaan barunya. Coba ini bisa dilanjutkan, diamalkan. Ini amalan yang sangat baik sekali. Ya, bayangkan bahwa umat Islam ini telah mengajari untuk mencuci tangan itu sudah ribuan tahun silam. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu. Sebelum orang modern menyadari pentingnya cuci tangan seperti saat sekarang ini, Rasulullah sudah ngajari, ya, supaya terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub atau beliau berwudu, ya, beliau berwudu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan dan minum. Nah, ini kalau sebelum kita makan itu baca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau doa yang lebih lengkap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata kok lupa tadi, enggak ingat. Nah, ini bisa dengan ditambahkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya. Nah, maka dari itu kita selalu ingat pada Allah. Bahkan mungkin setiap puluhan kita, setiap yang kita makan, ya, tahap demi tahapnya itu selalu ditambah dengan Bismillah, insya Allah, ya, insya Allah. Nah, karena ini dapat menghindarkan, ya. Halo, apa? Ya, saya lanjut ya. Ya, kemudian ya Allah, apa yang akan kami berikan semoga ini barokah semuanya, ya. Jadi tidak menjadi amalan setan. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Untuk selanjutnya bahwa kita itu tidak boleh mencela makanan dan minuman. Jadi Rasulullah ini tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukai, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Tidak usah nyari, wah aku radoyan. Ini nanti malati, istilahnya kalau orang Jawa itu, ya. Nanti tidak kualat. Kenapa? Kita sudah ada makanan itu kita bersyukur. Suka makan. Kalau tidak ya tinggal saja. Kemudian yang berikutnya, kita jangan bersifat mubazir. Ya, kita itu sering, ya, melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak rakus. Ini memang tabiat kita, tabiat manusia itu rakus, ya, rakus. Karena apa? Ya, apa yang ada itu pengen nyoba. Apalagi kalau di majelis pernikahan, resepsi, itu semua hidangan yang ada, berbagai macam variasinya, kayaknya kok belum puas kalau belum
mencoba mencicipi semuanya. Ya, ada juga yang terlalu banyak, ya, sampai stoknya kehabisan, yang lainnya tidak kebagian. Toh kita makannya juga tidak habis. Ini karena rakusnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya memang tabiat orang atau manusia itu rakus, ya. Dan ini yang menyebabkan, ya, Adam atau mbah kita Adam itu dikeluarkan dari surga gara-gara rakus. Kenapa? Di surga itu sudah disediakan berbagai macam buah-buahan dan lezat-lezat. Hanya disuruh meninggalkan yang satu, buah khuldi. Itu tidak ada apa-apanya. Tapi justru yang tidak apa-apanya itu, yang dilarang itu menjadi penasaran, ingin coba. Nah, begitu sudah nyoba, dampaknya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Itu sebabnya simbah-simbah atau tabiat kita itu rakus, ya. Nah, kalau sedangkan untuk yang jin ataupun iblis, ya, itu diusir dari surga gara-gara apa? Iri, dengki. Ya, karena iri dengan Nabi Adam. Kenapa anak muda, makhluk yang baru kok akan menjadi khalifah? Itu jadi meri, iri, ya. Ditambah dengan dengki, pengen untuk menjatuhkan, ya, senang kalau Nabi Adam itu turun dan sebagainya, sehingga dengan dalih upaya pun untuk menggodanya. Nah itu. Jadi tidak perlu mengambil porsi itu berlebihan, melebihi perut, ya, atau terlalu kekenyangan. Ya. Ini tidak boleh. Nah kalau kita merujuk dari Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Serakah ataupun rakus tadi. Kemudian segera makan minum, ya, yang sudah siap untuk disantap. Ya, jadi adab makan dan minum berikutnya ini, yakni menyegerakan makan hidangan yang telah disiapkan. Hal ini berkaitan dengan misalkan kasus sholat. Saat azan berkumandang, kita diperbolehkan untuk menyantap dahulu. Karena apa? Apabila sholat dalam keadaan makanan sudah siap dan perut sangat lapar, nah ini dikhawatirkan sholat menjadi tidak tenang, tidak khusyuk memikirkan makanan tersebut, ya. Jadi jika makan malam sudah disajikan dan iqomah sholat isya dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malamnya. Jadi lebih baik kita makan ingat sholat, jadi jangan sampai sholat ingat makan. Ya. Nah ini makan dengan 3 jari contoh seperti ini. Kenapa? Ya, dari Anas radhiyallahu an, jika Rasulullah SAW makan, beliau menjilati ketiga jarinya. Ya. Anas berkata, Rasulullah bersabda, jika suapan kalian terjatuh, maka hendaklah diambil dan dibersihkan dari kotoran atau penyakit itu, kemudian dimakan serta tidak meninggalkannya untuk setan. Beliau memerintahkan untuk menghabiskan sisa makanan. Karena apa? Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu dari sisi makanan mana yang mengandung berkah. Nah, mungkin yang jatuh itu yang ada berkahnya. Nah, gunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan. Jadi dengan kebiasaan, wah ini bagaimana kalau kidal? Kidal itu kalau sudah dibiasakan, ya sejak kecil dengan tangan kanan, insya Allah itu berjalan. Ya, ini kebiasaan. Maka kita harus membiasakan diri, dibiasakan, ya, sehingga nanti akan bisa terbiasa. Nah sekarang kalau mulai makan, ini dipilih dari yang terdekat, ya. Misalkan di gambar ini itu makan bersama atau tajamuk, ya. Nah, ini kita ambil yang dekat-dekat dengan kita, jadi jangan yang tengah atau bahkan yang dekatnya orang lain. Seperti makan di piring pun juga sama.
itu dipilih dari yang dekat dengan kita. Baru nanti menjalar ke tengah, ke tepi sampai selesai. Nah, karena apa? Ini Rasulullah SAW ya, dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, saat masih kecil di pangkuan Rasulullah, tanganku bergerak ke sana-sana, ya, ke sana kemari di piring itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, ucapkanlah bismillah. Ya, sebelum makan bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Dan makanlah yang terdekat denganmu. Nah setelah itu berulah. Dia membiasakan seperti itu. Ya, ini contoh Rasulullah ya, seperti itu untuk memilih yang terdekat. Kemudian makan dan minum sepertiga bagian. Nah, ini hadisnya bahwa yang diriwayatkan dari Ahmad, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Jadi sekedar atau makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Karena itu apa yang dia lakukan harus dilakukan seperti apa? Sepertiga perutnya itu diisi makanan. Sepertiganya untuk minuman dan sepertiga lagi untuk nafas. Nah, ini kadang kita agak susah untuk mengukur. Ya. Bagaimana sepertiga porsi tadi untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, ini perlu dibuat kuota. Nah, ini contoh ya, posisi makan ini kaki ya, kakinya itu ditekuk, kemudian ditempelkan ke perut. Itu kalau maaf yang perutnya sudah agak buncit ya, itu tidak terbiasa sakit dan nanti akan ya tersiksa itu. Tapi coba diperhatikan, ini luar biasa. Jadi makan tajamu bareng gini ini lebih baik ya dan nikmat. Kaki itu dilipat, yang kaki kanan itu, sehingga ditempelkan di perut. Itu supaya apa? Kita memberikan bahwa batasan ya untuk perut itu nanti masih ada porsi untuk udara. Jadi kalau makan ya, kemudian kakinya dilipat tadi seperti gambar ini, kemudian kita sudah kenyang, sudah minum, nah, baru nanti kaki itu dilepas. Nah, seolah nanti wadah atau perut kita itu akan menjadi longgar, plong gitu. Nah, itulah yang untuk porsinya udara. Jadi lipatan kaki tadi untuk ganjel, untuk memberikan porsi supaya udara nanti masih ada kebagian. Jadi sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Nah ini biasa dari kawan-kawan kita majelis tabligh itu kalau makan bareng seperti ini ya, dan posisinya seperti itu. Ini ada hikmahnya. Ya. Sedangkan kalau untuk minum ya ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi minum ya itu dengan tangan kanan ya, kemudian diucapkan bismillah atau doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian teguk. Nah, 3 kali berhenti. Istirahat dulu, terus teguk lagi. Jadi bertahap, jangan 1 botol atau 1 gelas sekali habis. Ya, ini bertahap. Ya, sepertiga. Jadi insya Allah nanti perut itu tidak menjadi kaget juga, ya, tidak menjadi kaget dan insya Allah akan menjadi tenang. Ya. Bahkan ada artikel yang menyampaikan ya, misalkan makan, ya, contoh makan orang-orang yang kena asam lambung misalkan, itu justru disuruh minum atau buah jeruk nipis. Wah, itu apa enggak terlalu sakit. Nah, caranya ini sekarang caranya jeruk nipis itu yang diperes di sendok atau diperes itu,
kemudian mungkin ditambah pakai madu atau apa, dimasukkan ke dalam mulut. Dan jangan langsung ditelan, ditahan dulu sampai kecutnya itu hilang, baru nanti ditelan. Nah, kecutnya hilang itu karena apa? Air ludahnya, air liur itu sudah banyak dan sudah menyatu dengan tetesan air jeruk tadi. Itu justru akan menjadi obat, menjadi penawar. Nah ini insya Allah. Jadi hanya caranya kita untuk meminum atau makan ini dengan cara yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sedikit saya akan cerita pengalaman sejarah ini. Jadi dulu waktu saya tahun 96 itu ya belajar di Bandung itu S2, kemudian ada kawan yang usianya mungkin di bawah saya, satu angkatan. Itu orang dari Padang itu ya. Jadi dia itu Masya Allah selalu memberikan contoh ataupun memberikan memperhatikan apa yang saya lakukan. Dimulai dari kalau saat kuliah gitu, itu di Masjid Salman itu sudah adzan, dia langsung izin kepada dosennya, tinggalkan kuliah, pergi ke masjid untuk sholat. Nah dari situ biasanya jawil saya, Pak, ayo, saya juga ikut itu, alhamdulillah. Kemudian saat bepergian menuju ke masjid tadi, itu saya juga melalui taman ataupun rumput-rumput itu. Saya digiring, tangannya dipegang, Pak, jangan lewat situ, Pak. Ini rumput-rumputnya itu sedang berzikir. Nah, kasihan. Begitu sampai di masjid, saya melepas kaki, melepas sepatu, saya enggak memperhatikan mana dulu, entah kanan dulu atau kiri. Itu dia memperhatikan, Pak, kalau bisa yang kaki kiri dulu yang dilepas. Oh, gitu. Siapa yang detailnya gitu? Bahkan mau masuk rumah, masuk ruangan, itu dia ngamati kaki mana yang akan dimasukkan dulu. Kalau kaki kiri yang dimasukkan, saya diingat, Pak, tolong diulang lagi, Pak. Luar biasa. Nah, suatu saat dia, karena orang Padang ya, saya diajak di rumah makan Padang. Nah, saya waktu itu makan pakai sendok. Menunya Pak, rendang. Nah, rendang dia ya juga sama, tapi makannya dia langsung pakai tangan. Saya pakai sendok. Nah, ini pengalaman ya. Begitu daging rendang yang paling ujung yang untuk gongnya tadi itu saya makan dengan sendok tadi, saya pegang sendok garpu sama sendok itu, ternyata belum rezekinya, kontal. Nah ini dia, Pak, lebih baik makan tuh pakai tangan gini, Pak, insya Allah lebih barokah. Nah, banyak hal dari situ ya, termasuk minum, langsung saya pakai ambil tangan kiri, dipegang, Pak, jangan Pak, itu tangan kanan dulu, berdoa dulu. Masya Allah. Saya itu banyak diperhatikan beliaunya, meskipun usianya lebih muda daripada saya, tapi itu sebagai kayak guru saya. Sehingga sampai selesai, ya. Nah, inilah orang yang ngajari saya itu namanya Pak Fawwas Fauzan Al-Muhammadi. Ini bapaknya adalah kedutaan dari di mana Arab Saudi di Indonesia waktu itu. Sehingga saat lahir anak saya yang ketiga, saya terinspirasi dengan berikut ya Allah. Jadi kawan saya itu yang selalu memperhatikan saya, perilaku saya, kehidupan saya ini, sehingga saya izin. Nah, saya manggilnya Wan. Wan itu kalau bahasa Padangnya itu Mas. Wan, saya mohon izin. Namamu saya pakai untuk nama anakku. Nah, kebetulan anak yang ketiga itu lahir, ya, laki-laki. Kemudian saya izin, saya kasih nama Ahmad Fawwas. Ahmad itu dari saya, Rahmat itu. Fawwas itu saya ambil dari nama kawan saya tadi, yang selalu beliau itu memperhatikan apa yang saya lakukan. Ya, ini semoga menjadi doa, menjadi
kenyataan apa yang dia selalu dari segi makan, dari minum, dari segi untuk masuk rumah, keluar rumah, bahkan kuliah pun ya, kalau di ITB itu tidak peduli waktu zuhur dan sebagainya, dia tidak peduli, langsung izin dan sebagainya, disiplin sholatnya. Semoga ini menginspirasi. Dan alhamdulillah ini sekarang anak saya di Fakultas Agama Islam, ya, jurusan Syariah. Ini semua titip ya Ustadz Gofar dan mungkin Kang Mas Mohtar Arifin dan sebagainya, dosen-dosen untuk dibina, dibimbing. Semoga menjadi generasi khairul ummah yang dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini, ya, saya akan akhiri sampai di sini dulu. Ya, semoga sedikit yang saya berikan ada manfaatnya. Kalau banyak kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya bukan berarti untuk menggurui, bukan, tapi hanya untuk mengingatkan kepada diri saya. Semoga bawa barokah untuk kita semuanya. Kurang salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sharing ilmunya. Masya Allah, ini kalau kita semua dapat mengamalkan adab-adab dari makan minum ini, insya Allah mungkin kesehatan kita akan menjadi lebih baik ya Pak. Amin. Karena semua itu pasti ada hikmahnya. Demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita yang sangat luar biasa pada pagi ini, karena yang menyampaikan ini seorang insinyur tapi ilmunya kesehatan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara kajian Tuhan pada pagi ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Sami-sami Pak Adis. Doyong nggih. Matur nuwun. Bapak Ibu, mohon izin ya. Assalamualaikum. Salam untuk semuanya. Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, dipersilahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu.